Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi matematika ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab menyelesaikan soal cerita bilangan cacah ya. Sebelumnya sudah kita bahas cara atau operasi hitung campuran bilangan cacah ya. Namun kali ini kita akan lebih ke soal cerita ya. Soal cerita ini penyelesaiannya hampir sama dengan soal campuran ya, campuran yang seperti kemarin ya. Oke, langsung saja kita bahas langkah-langkah yang harus kita lakukan agar dapat menyelesaikan soal cerita bilangan cacah ya. Ini juga langkah-langkahnya hampir sama dengan soal cerita yang bilangan bulat ya. Bilangan cacah pun sama langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan hal-hal yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal itu ditentukan. Yang kedua, tentukan hal yang ditanya. Yang ditanyakan apa? Nah, itu ditulis dulu. Selanjutnya, buatlah model matematika yang sesuai. Nah, setelah itu dibuat model matematikanya. Selanjutnya, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Nah, soal itu diselesaikan dengan cara-cara atau penghitungan matematika sesuai langkah-langkah menyelesaikannya, seperti operasi hitung campuran. Nah, kalau soalnya berbentuk campuran. Terus langkah yang terakhir adalah periksa kembali jawaban yang Anda buat ya. Apakah sesuai dengan yang ditanyakan atau tidak, terus angkanya ada tanda yang kurang atau tidak ya, atau penghitungannya ada yang salah atau tidak. Nah itu, maka sebelum mengumpulkan jawaban sebaiknya diperiksa dulu benar-benar dari awal cara menghitungnya ada yang kelewat atau tidak, karena matematika itu butuh ketelitian. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya ya. Yang pertama, Naura membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak ya. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Naura? Nah, ini adalah contoh soal cerita, bilangannya bilangan cacah ya. Oke, langsung ke penyelesaiannya ya. Diketahui ya, ini 12 kantong permen. Nah, ada setiap kantongnya 36. Nah, ini maka terus dibagikan kepada 27 temannya ini ya. Masing-masing ada angka 12, angka 36, angka 27. Ini disusun terlebih dahulu kalau soalnya seperti ini ya. Setelah itu 12 kantong permen. Nah, 12 kantong permen. Terus setiap kantong permen, nah dari 12 ini ada setiapnya. Setiap satunya berisi 36. Kalau setiap satunya berisi setiap, ini berarti tandanya adalah kali. Nah, ini ya, kali seperti ini ya, 12 kali 36. Terus permen tersebut dibagikan kepada 27. Dibagi berarti tandanya dibagi ya, ini ya. Setelah dibagikan, berapa banyak permen yang diterima setiap temannya Naura, berapa banyak. Nah, ini baru kita selesaikan masing-masingnya, karena ini perkalian dan pembagian itu sama kuat ya, sama kuat, maka dikerjakan urut dari kiri ya. Kalau kemarin itu kan kalau ada kurung dulu, kalau ada perkalian pembagian, ada penjumlahan, maka perkalian atau pembagian dulu baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini mari kita selesaikan. Ya,
12 kali 36. Nah ini ya, kita hitung ya. 6 kali 2 12, simpan 1. 6 kali 1 6 tambah 1 7. Terus 3 kali 2 6. Ya ingat, kalau perkalian menaruhnya agak menjorok 1 langkah ke depan ya, ke samping kiri. Nah ini yang samping kanan di utuh ya. Ini biasanya sering lupa bagi yang belum bisa perkalian. Terus 3 kali 1 3. Ini ya, 3 kali 2 6, 3 kali 1 3. Kita jumlahkan ya. 2 7 tambah 6 13 ya. Nah, simpan 1 tambah 3 jadinya 4. Jadi 12 kali 36 adalah 432. Nah, ini ya 432 kita tulis. Kemudian 27 itu dibagi, berarti 432 dibagi 7. Caranya 43 ya. Ini caranya ya, 43 dibagi 7. Nah 27 ya, 43 dibagi 27 itu kan 1. Nah sisanya berarti ini tinggal mengurangi sisanya, berarti 13 kurangi 7 itu 6, 3 kurangi 2 1, berarti sisanya masih ada sisa 16 ya. 16 berarti ditambahkan 2. Nah 162, berarti 162 dibagi 27 sama dengan 16. Jadi nah 12 kali 36 dibagi 27 sama dengan 16 ini ya. Itu adalah cara menyelesaikan salah satu contoh soalnya. Kita contoh yang lain. Oke, nah di sebuah hutan terdapat 4.750 pohon jati. Nah, di hutan ada 4.750 pohon jati. Terus untuk kepentingan industri sebanyak 1.299 pohon ditebang. Nah, namun dengan penggantian penanaman sebanyak 2.125 batang bibit jati. Berapa banyak tanaman jati yang ada sekarang? Nah ini ya, awalnya 4.750, terus untuk kepentingan industri berarti 1.299, terus diganti 2.125. Terus yang ditanyakan berapa banyak tanaman jati yang ada sekarang? Nah ini ya, pohon jati awal 4.000, terus ditebang 1.000, nah ditanam kembali lagi 2.000. Maka penyelesaiannya seperti ini. Nah ini ya, 4.750 karena ditebang itu berarti kan berkurang, maka dikurangi tandanya, dikurang ini ya, tandanya menjadi berkurang. Terus namun penggantian penanaman sebanyak penggantian penanaman berarti diganti, berarti ditambah penanaman pohon baru, berarti ditambah, berarti 4.750 dikurangi 1.299 ditambah 2.125, hasilnya berapa kita hitung. Oke ya, 4.750 dikurangi 1.299, hasilnya ya 0 kurangi 9 tidak bisa, pinjam depannya jadinya 10. 10 kurangi 9 1 ya, yang angka depannya masih 4, berarti ya 1. Terus 4 kurangi 9 tidak bisa, maka 7 pinjam 7 jadi 14 kurangi 9 jadinya 5 ya. Kemudian ini masih angka 6 dikurangi 2 masih 4, dan 4 kurangi 1 3, jadi hasilnya pengurangan adalah 3.451. Kemudian ditambah lagi dengan 2.125, maka kita hitung ya bareng-bareng ya. 3.451 ditambah 2.125 sama dengan 1 tambah 5 jadi 6, 5 tambah 2 7, 4 tambah 1 5,
kemudian ada 3 ditambah 2 5. Jadi hasil akhirnya adalah 5.576. Jadi tanaman jati sekarang ada 5.576. Tambah banyak karena setelah ditebang penambahannya lebih banyak. Oke, saya kira itu ya penjelasan tentang soal cerita bilangan cacah. Selanjutnya untuk tugas, silahkan kerjakan latihan 4 halaman 42 ya. Latihan 4 halaman 42 nomor 5, 6, 7 dan 8 di buku tugas. Silahkan ditulis soal dan jawabannya. Selamat mengerjakan. Oke, saya kira itu pertemuan kali ini semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Silahkan untuk mencari wawasan kembali, silahkan baca-baca referensi yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.